Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin, atas segala nikmat karunia yang telah diberikan kita semuanya, sehingga karena karunia Allah Subhanahu wa taala itulah kita bisa diberikan kekuatan, kesabaran menjalankan ibadah puasa hingga memasuki periode kedua di bulan Ramadan. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kita berada di periode kedua dalam bulan Ramadan, karena para ulama membagi Ramadan menjadi tiga: awalu rahmah, wa ausatuhu maghfirah, wa akhiruhu idkum minan nar. Pertamanya adalah rahmat, kemudian di tengahnya ada maghfirah, dan yang ketiga ada idkum minan nar, dibebaskan kita dari siksa api neraka. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, suatu saat Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa, "Inni a'taitu ummata Muhammad nuraini kailan yaduruhum zulmatani." Maka faqala Musa, "Ma nuraini ya Rabb?" Faqala Allah Ta'ala, "Nuru Ramadan wa nurul Quran." Faqala Musa, "Ma dulmatani ya Rabb?" Faqala Allah Ta'ala, "Dulmatal qabri wa dulmatal yaumil qiyamah." Ini a'taitu umatan Muhammad, sesungguhnya Allah telah memberikan kepada umat Muhammad dua cahaya, yang mana dua cahaya itu digunakan untuk menerangi, untuk menghadapi dua kegelapan. Maka Nabi Musa alaihissalam bertanya, "Dua cahaya itu apa ya Rob?" Maka Allah jawab, yaitu cahaya Ramadan dan cahaya Al-Quran. Nabi Musa bertanya lagi, "Dua kegelapan itu apa ya Rob?" Maka Allah jawab, yaitu kegelapan di alam kubur dan kegelapan di hari kiamat. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita umat Muhammad telah diberikan dua cahaya. Cahaya pertama adalah cahaya Ramadan. Ramadan akan memberikan cahaya kepada kita semuanya jika kita memanfaatkan Ramadan untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan cahaya Ramadan ini akan menolong kita, menerangi kita ketika kita berada di alam kubur dan di alam hari kiamat. Maka marilah sekali lagi kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup hingga sampai pada periode kedua di bulan Ramadan ini, maka manfaatkan betul agar kita memaksimalkan Ramadan ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah kelak akan menjadikan penolong kita. Cahaya Ramadan akan menjadi penolong kita ketika kita berada di alam kubur dan di hari kiamat. Kemudian cahaya yang kedua adalah cahaya Al-Quran. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, Al-Quran adalah surat cinta yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita semuanya. Kita ingat ketika kita masa dulu, masa pacaran, kita mendapatkan surat cinta dari kekasih kita. Maka surat itu akan kita buka, kita baca, kemudian lipat dengan hati-hati, kita taruh. Sebentar kemudian kita ambil lagi, kita buka lagi, dan kita baca lagi. Tidak bosan-bosannya kita mengulang, membaca terus. Nah, ini Al-Quran adalah surat cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Semestinya kita lebih sering membaca lagi, buka tutup, membaca lagi, baca terus. Karena ini adalah surat cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita senantiasa meluangkan waktu kita untuk membaca Al-Quran, jangan sampai kita membaca Al-Quran ketika kita ada waktu luang. Tapi luangkan waktu kita, berikan waktu khusus kita untuk selalu membaca Al-Quran. Misalnya kita waktu khusus kita sehabis subuh kita baca Al-Quran. Setelah maghrib kita baca Al-Quran. Waktu itu kita teruntukkan khusus untuk baca Al-Quran.
itu akan sangat baik sekali. Ketika kita sedang malas untuk baca Al-Quran, ingatlah bahwa ketika kita bisa membaca Al-Quran 1 lembar saja, maka Allah akan berikan 5.000 kebaikan. Dan jika kita bisa membaca 1 juz Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan 100.000 kebaikan. Dan jika kita bisa membaca Al-Quran dalam 30 juz seluruhnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan 3 juta kebaikan. Subhanallah. Maka marilah ini jadikan motivasi kita untuk selalu senang, selalu giat membaca Al-Quranul Karim. Insya Allah ketika kita mau terus membaca Al-Quran, maka Al-Quran ini akan menjadi syafaat bagi kita, penolong kita. Bahkan ketika kita berada di alam kubur nanti, Al-Quran akan senantiasa memberikan pertolongan pada kita. Suatu riwayat dikatakan bahwa ketika orang meninggal dunia, maka orang itu jenazahnya akan diantar ke alam kubur, ke kuburan. Sanak famili hanya sampai mengantar pada kuburan. Tapi setelah kemudian diuruk di tengah tanah pemakaman selesai, maka sanak saudaranya adalah kembali ke rumah masing-masing. Tinggallah dia sendirian. Tetapi ketika kita senantiasa membaca Al-Quran, dikala kita hidup, maka bacaan Al-Quran itu akan menjadi penolong kita. Dia akan muncul sebagai seseorang lelaki yang berwajah putih yang mengaku sebagai saudara kita. Dan dia akan menjadi penolong kita, pembela kita ketika kita menghadapi malaikatul maut, yaitu malaikat munkar dan nakir. Maka marilah kita tetap selalu gunakan waktu kita, luangkan waktu kita untuk membaca Al-Quran. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Yang kedua adalah cahaya dari Al-Quran dan Ramadan untuk menghadapi, menerangi adanya kegelapan. Kegelapan yang pertama ada kegelapan di alam kubur. Kubur merupakan tempat yang menyeramkan. Tapi jangan salah, antara alam kubur dengan kuburan adalah sesuatu yang berbeda. Kalau kuburan adalah tempat yang luasnya hanya sekitar 2 kali 1 meter. Tetapi kalau alam kubur berbeda. Alam kubur nama lainnya adalah alam barzah. Alam di antara dunia dan akhirat. Ketika seseorang tidak selamat di alam kubur, maka siksanya sungguh luar biasa. Kalau kita tahu tiap hari kubur itu memberikan peringatan-peringatan kepada kita semuanya, agar kita ketika masuki alam kubur menjadi orang yang selamat. Apa peringatan dari kubur? Yang pertama, kubur memperingatkan kepada kita, Anna baitul wahdah, saya adalah tempat sendiri, tempat yang sepi. Maka faja'ala kemunisan bi qiraatil Quran. Maka carilah teman untuk menemani kamu di alam kubur. Karena kubur adalah tempat yang sepi, tempat kesendirian. Maka kamu harus mencari teman untuk menemani kamu di alam kubur. Kita tidak mungkin mengajak teman kita, anak-anak kita, meskipun anak-anak kita sangat mencintai kita, sebesar apapun cintanya anak kepada orang tua, tidak mungkin mau diajak menjadikan teman kita di alam kubur. Kita punya istri yang soleha, punya suami yang amanah, tapi tidak mungkin istri atau suami kita menjadi teman kita di alam kubur. Tapi yang bisa menjadi teman kita di alam kubur adalah qiraatul Quran, adalah bacaan Al-Quran yang senantiasa kita kumandangkan setiap hari, setiap waktu. Ini peringatan kubur yang pertama. Kemudian yang kedua, anna baituz zulma. Saya adalah tempat yang gelap. Maka wanawiruni, maka carilah cahaya, carilah obor, carilah lampu untuk menerangi kita di alam kubur. Tentunya yang kita bawa ke alam kubur bukanlah lampu senter yang ada di dunia atau obor dari dunia. Tapi yang bisa menjadi obor, menjadi cahaya kita dalam kubur adalah ketika kita di qiyamul lail, adalah kita mau bangun di tengah malam. Tahajud kita, sholat malam kita akan menjadi penolong kita di alam kubur. Maka marilah kita sempatkan waktu kita di akhir malam, sepertiga malam, kita gunakan untuk bertahajud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengingatkan kita dalam surat Al-Isra, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa rabbuka maqamam mahmuda. Di sepertiga malam,
maka gunakanlah, bangunlah untuk bertahajud kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah tambahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menempatkan kita pada makom yang terpuji. Itu ketika kita selalu melanggengkan atau mendawamkan sholat malam, lebih-lebih sholat tahajud, maka kita akan menjadikan orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sholat tahajud ini akan menjadi penolong kita di alam kubur, menjadi cahaya penerang kita di alam kubur. Kemudian peringatan yang ketiga dari kubur yang selalu mengingatkan kita, sayangnya kita tidak mendengar peringatan dari kubur itu. Tetapi kalau kita mendengar, mungkin kita takut, bahkan lari. Nah, peringatan yang ketiga dari kubur adalah Ana baitu turab. Saya adalah tempat yang penuh dengan tanah. Di bawah tanah, di samping kiri tanah, kanan tanah, di atas pun berupa tanah. Maka fahmil firas, maka carilah kasur, carilah alas untuk tempat tidur kita di alam kubur. Dengan apa? Itu dengan bi'amalis soleh, dengan amal soleh kita. Maka selagi kita diberikan kesempatan hidup, maka perbanyaklah amal-amal soleh kita. Insya Allah akan menjadi penolong kita, terutama menjadi alas tempat tidur kita ketika kita berada di alam kubur. Dengan demikian, maka alam kubur kita yang semestinya menyeramkan menjadi sesuatu yang menyenangkan dan nyaman, karena kita sudah antisipasi dengan bekal-bekal yang kita bawa dari dunia. Peringatan dari kubur yang keempat adalah Ana baitul afai. Saya adalah tempat berkumpulnya binatang-binatang buas, berkumpulnya tempat binatang-binatang berbisa. Ada ular, ada kelabang, ada kalajengking, dan binatang-binatang melata lain yang begitu berbisanya, yang akan siap menggerogoti kita, memakan tubuh kita. Maka fahmil tirat, maka carilah benteng, carilah pelindung, carilah penangkal sebagai penawar agar para binatang-binatang buas dan berbisa itu tidak akan mampu mendekat pada kita. Dengan apa? Dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini akan menjadi penolong kita sebagai benteng untuk menghadapi, untuk menghalau binatang-binatang buas dan binatang-binatang berbisa yang berada di alam kubur. Nah, bahkan suatu riwayat mengatakan bahwa ketika ayat Bismillahirrahmanirrahim ini turun, maka gonjinglah aras, gempaklah aras. Maka malaikat Zabaniyah adalah malaikat yang menunggu pintu neraka sejumlah huruf pada kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim itu hurufnya ada 19. Maka malaikat Zabaniyah ini berkata, tidak akan disiksa di neraka orang-orang yang memperbanyak kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Maka mari jadikan kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini di sela-sela kita untuk selalu berzikir, baca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Niscaya kalimat ini akan membawa kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dari ganasnya makhluk-makhluk binatang-binatang buas dan berbisa yang ada di alam kubur. Kemudian peringatan kubur yang terakhir adalah Ana baitu su'ali munkar wa nakir. Saya adalah tempatnya malaikat munkar dan nakir memberikan pertanyaan-pertanyaan. Maka agar kita selamat dari pertanyaan-pertanyaan munkar dan nakir itu, maka perbanyaklah membaca La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kita perbanyak kalimat ini agar kita diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan ketika kita ditanyai oleh malaikat munkar dan nakir, kita bisa menjawabnya dengan tegas, dengan benar dan dengan lancar. Ingat, ketika seseorang di alam kubur diberikan pertanyaan-pertanyaan oleh malaikat munkar dan nakir, tidak bisa menjawab, maka dia akan mendapatkan siksa yang berat. Anda tahu, Anda ingat ketika dulu gambaran siksa di alam kubur seperti yang tertuang dalam lagunya Ida Laila yang berjudul Siksa Kubur. Suara rintihan, suara tangisan,
insan yang berdosa di dalam hidupnya menjalani siksa di dalam kuburnya menjalani siksa di dalam kuburnya hancur lebur tulangnya serta hangus tubuhnya hancur lebur tulangnya serta hangus tubuhnya karena dihimpit bumi dan dibakar api karena dihimpit bumi dan dibakar api. Itulah sekilas gambaran ketika kita tidak selamat di alam kubur. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian kegelapan yang kedua adalah kegelapan di hari kiamat. Kita tahu keterangan-keterangan Al-Quran ada di surat Al-Zalah, Al-Qari'ah, dan surat-surat yang lain. Ketika kiamat datang, bumi bergoncang, gunung-gunung terbang berhamburan, barang-barang langit seperti bintang, bulan, matahari semuanya bertubrukan. Sungguh dahsyat luar biasa, dan itu gelapnya luar biasa. Maka ketika kita bisa memanfaatkan cahaya Ramadan dan cahaya Al-Quran, niscaya kita bisa selamat di hari kiamat. Oleh karena marilah kita jadikan di pertengahan atau periode kedua dari bulan Ramadan ini untuk senantiasa memanfaatkan cahaya Ramadan dan cahaya Al-Quran untuk menghadapi gelapnya alam kubur dan gelapnya hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita, melindungi kita, sehingga kita terhindar dari siksa kubur dan gelapnya akhirat. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.